Gempar Presiden Chili tolak terima Kedutaan Besar Israel. Reaksi Zionis mengamuk karena tidak diterima negara ini. Presiden Chili Gabriel Boric pada hari Kamis menolak untuk menerima mandat Duta Besar Israel yang baru, Gil Arzelli. Boric selama ini dikenal sebagai pendukung gerakan boikot terhadap Zionis Israel. Arzelli sudah berada di Istana Presiden untuk pertemuan yang direncanakan. Namun Menteri Luar Negeri Chile Antonia Urgelo memberitahuannya bahwa kredensial tidak akan diterima pada hari itu. Kementerian Luar Negeri Israel telah mengkonfirmasi insiden penolakan itu yang pertama kali dilaporkan media Chili. Kementerian tersebut akan menanggapi penolakan Presiden Chili, ungkapnya. Sumber-sumber pemerintah Chili mengatakan kepada situs berita Ex Ante bahwa Boric memutuskan untuk tidak menemui Duta Besar Israel karena hari itu adalah hari sensitif karena kematian anak-anak di jalur Gaza, kata beberapa pemerintah di Chili yang sangat tidak menyukai aksi Israel terhadap Palestina, apalagi sampai membuat anak-anak menjadi korban. Versi laporan Yerusalem Post, anak di bawah umur yang dimaksud adalah para kenyataan yang dihabisi oleh tentara IDF di tepi barat di jalur Gaza. Sementara itu, Arzelli mengatakan setelah pertemuan selama 1 jam di Kementerian Luar Negeri di Santiago, dia berulang kali meminta maaf. Kami membuka halaman baru, kata Arzelli. Bagi saya, insiden pagi itu cukup tidak nyaman sebagai seorang Israel dan sebagai seorang Yahudi. Orang-orang yang telah mengalami hal-hal lebih buruk pada 4.000 tahun terakhir, dan kami akan mengatasi insiden pagi ini untuk kebaikan Chili dan kebaikan Israel dan untuk hubungan bilateral, ungkapnya. Sementara itu, Boric, kandidat sayap kiri, memenangkan kursi kepresidenan awal tahun ini, namun publik Chili menolak proposal barunya untuk konstitusi negara. Komunitas Yahudi Chili telah lama sedih menyatakan keprihatinan tentang sikap anti-Israel Boric yang belak-belakan. Pada 2019, komunitas Yahudi Chili mengirim Boric sebotol madu untuk Rosh Hashanah, yang ditanggapi Boric di Twitter dengan tweet, "Saya menghargai isyarat itu, tapi mereka tidak bisa meminta Israel untuk membelikan wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal." Boric menyebut Israel sebagai negara pembunuh dalam pertemuan dengan komunis Yahudi selama kampanyenya. Selain itu, Boric sebelumnya mendukung rancangan undang-undang yang menyerukan boikot barang, jasa, dan produk dari pemukiman Israel selamanya. Chili memiliki komunitas diaspora Palestina sekitar 350.000 orang. Israel segera hancur berantakan, banyak pejabatnya membelot dari pemerintah. Negara Israel dinilai bakal hancur di masa depan bahkan sesegera mungkin karena di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Naftali Bennett. Dikabarkan orang dekat dan pejabat yang selama ini mendukung akan satu persatu meninggalkan sang Perdana Menteri, bahkan sudah ada yang meninggalkan. Hingga pada akhirnya, Israel perlahan-lahan hancur sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk menjatuhkan presidennya terlebih dahulu. Sekutu lama Naftali, Nir Orbach misalnya, dia mengumumkan bahwa dirinya telah hengkang dari blok legislatif yang berkuasa. Orbach mengatakan dia telah disandera oleh elemen ekstremis Zionis anti seperti anggota Partai Arab Bersatu, Mazen Ganaim, dan sayap kiri Parlemen Meretz Gayuda Rinawi Zawabi. Langkah Orbach meninggalkan kondisi atau koalisi beragam Bennett dengan hanya 59 kursi tersisa di Knesset beranggotakan 120 orang. Di hari yang sama, Bennett dikabarkan berbicara kepada Knesset. Bennett mengakui bahwa pemerintahannya dipastikan runtuh dalam 1 atau 2 minggu lagi jika tidak segera ambil tindakan. Untuk itu, Bennett mengupayakan para pembelot supaya bergabung kembali. Orbach menjadi anggota ketiga dari Partai Konservatif Yamina Bennett yang mundur dari blok penguasa. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan pertahanan dari Israel sendiri.
Satu demi satu mereka meninggalkan kapal yang tenggelam itu. Pemerintah berprinsip pemerasan dan juga perlindungan Anda telah berantakan, kata mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada Bennett seperti dikutip dari Russia Today. Apalagi Bennett melakukan tindakan salah yang membuat eskalasi atau ada sedikit konflik yang menyebabkan Israel dengan Rusia makin panas. Dinamika pembelotan terjadi tepat 1 tahun setelah Bennett meraih kekuasaannya, melalui pembentukan pemerintahan koalisi Israel yang paling beragam sepanjang sejarah ini. Dia menyatukan partai-partai dari seluruh spektrum politik termasuk konservatif kiri serta penganut paham Arab. Sayangnya cengkraman kelompok tersebut pada kekuasaan terbukti lemah. Setelah pekan lalu mereka gagal meloloskan RUU perluasan hak hukum Israel kepada pemukim di tepi barat yang diduduki. Ganaim dan Zoabi termasuk di antara anggota parlemen yang menentang rancangan undang-undang tersebut. Perdana Menteri Netanyahu yang memerintah selama 12 tahun berusaha untuk kembali berkuasa meskipun menghadapi tuduhan korupsi yang berat. Palestina dan Israel memanas, Hamas siap perang bikin pejabat Israel ngeri, rezim Zionis terancam. Kelompok pembela Palestina Hamas meminta warga untuk siap-siap hadapi Israel. Bahkan Hamas menyebut perang yang akan terjadi adalah pertempuran besar. Pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, meminta warga Palestina supaya bersikap menghadapi pertempuran besar yang akan terjadi. Warga harus siap melawan Israel untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Rakyat kita harus bersiap untuk pertempuran besar jika penduduk tidak menghentikan agresinya terhadap Masjid Al-Aqsa, katanya dalam pertemuan dengan para pemimpin militer dari beberapa faksi Palestina, selain wartawan dan intelektual di Gaza Sabtu lalu. Mendengar seruan kepala Hamas tersebut, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett merasa ngeri menampilkan foto polisi Israel yang menyerbu Masjid Al-Aqsa. Yahya Sinwar mengatakan foto itu tidak akan terulang. Siapapun yang membuat keputusan untuk mengizinkan foto itu diulang telah memutuskan untuk mengizinkan pelanggaran terhadap ribuan sinagoga di seluruh dunia. Dia menuduh Israel berusaha mengubah bentrokan Al-Aqsa menjadi perang agama. Orang-orang Palestina tidak menginginkan konflik seperti itu, tetapi mereka siap menghadapi tantangan jika itu dipaksakan kepada mereka, tambahnya. Perang agama seperti yang diinginkan oleh Israel tidak akan menyelamatkan siapapun, ia memperingatkan. Dia meminta faksi Palestina dan semua warga Palestina untuk mempersiapkan pertempuran besar jika Israel tidak menghentikan pelanggaran mereka di Al-Aqsa. Pertempuran tidak akan berakhir dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, tapi hanya akan dimulai jika pelanggaran terus berlanjut. Namun dia meminta dunia untuk bertindak mencegah perang ini. Saat ini ada peluang untuk mencegah perang, tetapi sayap militer kita harus tetap siap untuk itu. Apalagi Sinwar menegaskan bahwa Hamas telah menyiapkan 1.111 rudal yang akan diluncurkan dalam konfrontasi berikutnya dengan Israel. Bennett ngeri dengan pernyataan kepala Hamas menanggapi pernyataan pemimpin gerakan perlawanan Islam Palestina di Gaza. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa Yahya al-Sinwar seharusnya tidak menang.